warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja ya, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian materi yang akan kita pelajari nantinya dapat bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai. Gimana anak-anak? Masih semangat ya untuk belajar pada hari ini? Harus semangat ya, apalagi ini masih pagi. Kemudian kalian sebagai generasi muda itu harus memiliki semangat belajar yang tinggi agar cita-cita atau impian kalian dapat tercapai. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada materi baru yaitu KD 3.4 terkait dengan memilih dan menggunakan perlengkapan atau peralatan kantor. Nah, mungkin sebelumnya anak-anak telah belajar ya terkait dengan macam-macam sarana dan prasarana kantor. Salah satunya yaitu ada perlengkapan kantor. Nah, pada pertemuan ini nanti kita akan belajar terkait dengan definisi perlengkapan kantor, kemudian jenis-jenis perlengkapan kantor, serta cara penggunaan perlengkapan kantor. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, akan Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran materi ini. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk mendefinisikan perlengkapan kantor. Yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menguraikan jenis-jenis perlengkapan kantor. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu untuk menggunakan perlengkapan kantor. Yang keempat yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkan tata cara pemilihan perlengkapan kantor. Yang kelima yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis pemilihan perlengkapan kantor. Dan yang keenam yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk memilih perlengkapan kantor yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Baik anak-anak, kita masuk pada materi yang pertama yaitu terkait dengan pengertian perlengkapan kantor. Nah, sekarang coba anak-anak amati kantor-kantor di sekitar kalian. Pastinya kantor-kantor tersebut memiliki perlengkapan untuk membantu proses pelaksanaan pekerjaan kantor. Nah, pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan perlengkapan kantor? Jadi, perlengkapan kantor yaitu merupakan alat atau barang yang digunakan untuk membantu proses pelaksanaan pekerjaan kantor guna menghasilkan pekerjaan kantor yang sesuai dengan harapan. Bagaimana pekerjaan yang sesuai dengan harapan itu? Jadi, pekerjaan yang sesuai dengan harapan yaitu pekerjaan yang dapat terselesaikan secara cepat, tepat, dan baik. Nah, dengan adanya perlengkapan kantor tentunya dapat memberikan berbagai manfaat bagi pelaksanaan pekerjaan kantor. Di sini ada beberapa manfaat yang diperoleh kantor dengan menggunakan perlengkapan kantor. Di antaranya yaitu yang pertama menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah pelaksanaan pekerjaan kantor. Yang ketiga mempercepat pelaksanaan pekerjaan kantor. Yang keempat memberikan hasil yang lebih baik. Kemudian yang kelima yaitu sebagai aset atau pelengkap kantor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perlengkapan atau peralatan kantor. Pada umumnya jenis-jenis perlengkapan atau peralatan kantor ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis perlengkapan atau peralatan kantor berdasarkan penggunaan. Kemudian yang kedua yaitu ada jenis perlengkapan atau peralatan kantor berdasarkan bentuk. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jenis perlengkapan atau peralatan kantor berdasarkan penggunaan. Nah, berdasarkan penggunaan, jenis perlengkapan kantor terbagi menjadi dua, yaitu ada barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Yang pertama yaitu ada barang habis pakai.
Barang habis pakai ini merupakan barang-barang kantor atau perlengkapan kantor yang hanya dapat digunakan sekali pakai saja. Kemudian pada umumnya barang-barang ini tidak memiliki umur pemakaian yang lama. Contohnya yaitu ada kertas, pensil, stabilo, spidol, penghapus, tip X, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada barang tidak habis pakai. Barang tidak habis pakai ini merupakan barang-barang kantor yang dapat digunakan lebih dari satu kali pemakaian. Kemudian, pada umumnya barang tidak habis pakai ini memiliki umur pemakaian yang tahan lama. Untuk barang tidak habis pakai ini, meskipun sering digunakan, untuk fungsi dan bentuknya akan tetap sama seperti semula. Namun apabila terlalu sering digunakan, maka kualitas dari barang tersebut akan semakin menurun. Contohnya yaitu ada komputer, mesin scanner, kemudian ada printer, dan sebagainya. Kemudian jenis yang kedua yaitu ada jenis perlengkapan atau peralatan kantor berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan bentuknya, peralatan kantor itu terbagi menjadi 3, yaitu perlengkapan atau peralatan kantor berbentuk lembaran, kemudian yang kedua, perlengkapan atau peralatan kantor berbentuk non-lembaran, dan yang ketiga yaitu ada perlengkapan atau peralatan kantor berbentuk buku. Yang pertama yaitu peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk lembaran. Nah, perlengkapan ini biasanya berupa lembaran atau helaian. Contohnya yaitu ada kertas HVS, kertas folio, kertas buffalo, kertas karbon, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu perlengkapan atau peralatan berbentuk non-lembaran. Nah, ini contohnya banyak sekali ya anak-anak. Contohnya yaitu ada kalkulator, kemudian ada penjepit kertas, kemudian ada pensil, pulpen, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada perlengkapan atau peralatan kantor berbentuk buku. Nah, perlengkapan ini biasanya berupa buku. Contohnya yaitu ada buku catatan. Nah, buku catatan ini merupakan buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan sehari-hari. Dan biasanya buku ini wajib untuk dimiliki seorang sekretaris. Kemudian yang kedua yaitu ada contohnya buku panduan organisasi, di mana buku panduan organisasi ini merupakan buku yang di dalamnya memuat profil sebuah organisasi, kemudian visi misi sebuah organisasi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada buku tamu. Nah, buku tamu ini merupakan buku yang digunakan untuk mencatat daftar hadir bagi tamu perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu ada buku telepon, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat atau berisi daftar nomor telepon dari mitra kantor atau mitra perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis perlengkapan dan peralatan kantor, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan perlengkapan atau peralatan kantor. Yang pertama yaitu cara penggunaan perlengkapan untuk barang habis pakai. Pertama yaitu ada kertas. Kertas sendiri merupakan media yang digunakan untuk menulis, menggambar, maupun mencetak. Nah, di dalam suatu kantor, kertas itu merupakan barang yang sering digunakan atau sering dipakai, sehingga dapat dikatakan bahwa kertas itu merupakan kebutuhan pokok bagi kantor. Kemudian yang kedua yaitu ada pensil. Nah, pensil sendiri yaitu merupakan sarana yang digunakan untuk menulis maupun menggambar. Pensil juga biasanya digunakan untuk menulis rancangan yang sifatnya masih sementara atau belum final, karena pensil sendiri memiliki sifat mudah dihapus. Kemudian yang ketiga yaitu ada penghapus. Penghapus sendiri merupakan barang yang terbuat dari karet yang digunakan untuk menghapus berupa tulisan dari pensil. Kemudian yang keempat yaitu ada pulpen. Nah, pulpen ini hampir sama dengan pensil, yaitu digunakan untuk menulis. Namun yang membedakan pulpen ini berupa mata pena berujung tajam yang dilengkapi dengan pegangan berisi tinta. Kemudian barang yang kelima yaitu ada tip X. Tip X yaitu merupakan bahan kimia yang
berbentuk cairan dan biasanya berwarna putih, dan digunakan untuk menghapus tulisan berupa tulisan menggunakan pulpen atau tulisan printout. Kemudian barang yang keenam yaitu ada spidol. Nah, spidol ini memiliki fungsi sama dengan pulpen, namun yang membedakan yaitu biasanya spidol itu memiliki goresan yang lebih besar atau lebih tebal dibanding dengan pulpen. Kemudian barang yang ketujuh yaitu ada tinta printer. Nah, tinta printer ini merupakan tinta yang digunakan pada printer untuk mencetak tulisan atau mencetak gambar. Nah, biasanya tinta printer itu memiliki 4 warna primer. Kemudian barang selanjutnya yaitu ada perekat. Nah, perekat ini merupakan alat yang digunakan untuk merekatkan kertas, yaitu berupa lem, kemudian selotip, double tip, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu ada penjepit kertas atau paperclip. Penjepit kertas atau paperclip yaitu merupakan alat yang terbuat dari logam dan biasa digunakan untuk menyatukan kertas dalam jangka waktu tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu ada amplop. Amplop sendiri biasa digunakan sebagai sampul surat atau juga dapat digunakan sebagai pembungkus naskah-naskah atau catatan-catatan, biasanya dalam proses atau hanya untuk sementara. Barang selanjutnya yaitu ada formulir atau belangko. Nah, formulir atau belangko ini merupakan lembaran kertas dengan ukuran tertentu yang berupa cetakan atau stensilan yang berisi uraian, garis-garis, kemudian ruang untuk menghimpun serta menyampaikan keterangan-keterangan yang diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu ada stop map. Stop map sendiri merupakan perlengkapan kantor yang digunakan untuk menyimpan kertas atau wordcard sehingga kertas tersebut tidak tertekuk atau terlipat. Selanjutnya yaitu penggunaan untuk barang tidak habis pakai. Yang pertama yaitu ada gunting. Gunting sendiri yaitu merupakan alat yang digunakan untuk memotong bahan tipis seperti kertas, kemudian ada kain, plastik, tali, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada penggaris. Penggaris sendiri merupakan alat yang dapat berfungsi sebagai alat ukur maupun alat bantu untuk menggambar sehingga dapat menghasilkan sebuah garis lurus. Kemudian yang ketiga yaitu ada stempel. Stempel sendiri merupakan alat yang digunakan sebagai alat pengesahan untuk berbagai bukti transaksi ataupun korespondensi. Kemudian yang keempat yaitu ada alat penyimpanan. Nah, alat penyimpanan ini merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan arsip-arsip dalam bentuk khusus seperti flash disk, kemudian ada CD atau compact disk, kemudian ada kaset dan sebagainya. Barang selanjutnya yaitu ada cashbox. Nah, cashbox sendiri yaitu merupakan kotak yang digunakan untuk menyimpan uang yang dilengkapi dengan kunci atau kode tertentu sehingga orang lain tidak dapat membuka. Nah, hal ini yaitu untuk mengantisipasi terjadinya pencurian. Kemudian selanjutnya yaitu ada filing cabinet. Nah, filing cabinet ini merupakan almari yang terdiri dari beberapa laci digunakan untuk menyimpan arsip-arsip secara vertikal. Nah, penggunaan filing cabinet ini biasanya dilengkapi dengan tab, guide, kemudian hang map, Snellhalter map, folder, dan tickler file. Kemudian barang selanjutnya yaitu ada alat sortir. Nah, alat sortir ini merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan wordcard atau surat-surat, yaitu antara surat diterima, kemudian surat diproses, surat yang akan dikirimkan, dan surat yang akan disimpan ke dalam masing-masing folder. Kemudian selanjutnya yaitu ada tickler file. Nah, tickler file ini merupakan box yang terbuat dari kayu atau besi baja yang biasa digunakan untuk menyimpan arsip dari berbentuk kartu atau lembaran kecil. Nah, contohnya yaitu lembar pinjam arsip.
Kemudian yang terakhir yaitu ada kardek. Nah, kardek sendiri yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks yang terdiri dari beberapa laci, di mana laci-laci tersebut dapat ditarik memanjang. Baik anak-anak, itu tadi materi pada pertemuan hari ini. Ibu simpulkan terlebih dahulu bahwa pada pertemuan hari ini kita telah belajar terkait dengan perlengkapan atau peralatan kantor, di mana perlengkapan kantor yaitu merupakan alat atau barang yang digunakan untuk membantu proses pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga pelaksanaan pekerjaan kantor dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kita juga telah belajar terkait dengan jenis-jenis perlengkapan kantor, baik berdasarkan penggunaan, yaitu ada barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Kemudian jenis perlengkapan kantor berdasarkan bentuknya, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu berbentuk lembaran, kemudian yang kedua berbentuk non-lembaran, dan yang ketiga yaitu berbentuk buku. Kemudian kita juga telah belajar terkait bagaimana penggunaan untuk barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Nah, untuk melakukan evaluasi sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang telah Ibu sampaikan, di sini Ibu telah memiliki beberapa soal yang nantinya akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Kemudian, Ibu mengingatkan jangan lupa untuk melakukan presensi. Untuk link presensi juga akan Ibu sampaikan di Google Classroom. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Pesan Ibu yaitu tetap jaga pola makan, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Ibu akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.